Maaf, cuma mau tanya. Sejak kapan rasa ingin tahu harus diawali dengan permintaan maaf? Kenapa kita merasa bersalah hanya karena ingin tahu sesuatu? Apakah bertanya itu dosa kecil yang harus dibisikkan diam-diam? Kita tumbuh dalam ruang kelas yang sunyi. Sunyi bukan karena tak ada suara, tapi karena terlalu banyak yang takut bicara. Di situ, nilai lebih penting daripada makna. Yang aktif bukan yang kritis, tapi yang cepat menghafal. Dari kecil, kita diajari bahwa salah itu malu. Bahwa salah bisa jadi bahan tertawaan. Bukan kesempatan buat belajar, tapi catatan merah yang mengintai. Dan karena takut salah, akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Kita dilatih untuk nurut, bukan untuk paham. Dikasih jawaban, bukan dikasih waktu untuk mikir. Yang nanya terlalu banyak, dianggap nyebelin. Yang beda pendapat, langsung dikira durhaka. Makanya banyak dari kita tumbuh jadi manusia yang kalau nggak ngerti, pura-pura ngerti. Kalau bingung, diam aja. Dan lama-lama lupa caranya bertanya. Pertanyaan jadi hal yang mencurigakan. Padahal logika dimulai dari rasa ingin tahu. Tapi di banyak tempat, bertanya dianggap membangkang. Dan semakin banyak kamu nanya, semakin dekat kamu sama nyari ribut. Coba perhatiin deh. Berapa kali kamu pengen tanya, tapi kamu tahan karena takut dianggap bodoh. Atau takut jawabannya bikin kamu kecewa. Atau lebih parah lagi, takut gak ada yang jawab. Jadinya kita diem, lebih milih terlihat ngerti daripada dianggap lemah. Padahal, banyak dari kita cuma pengen paham. Tapi ruang untuk paham seringkali dikasih syarat. Jangan ribet, jangan banyak tanya. Dan karena gak ada ruang buat bertanya, lama-lama kita gak tahu lagi mana pendapat kita. Mana sisa-sisa suara orang lain yang kita telan mentah-mentah. Kita gak belajar berpikir, kita cuma belajar menyenangkan. Di tempat kerja kita diem. Di rumah kita takut nanya. Di ruang publik pertanyaan dianggap ancaman. Dan di medsos, yang tanya diserbu, yang asal jawab dielu-elukan. Sampai akhirnya kita jadi penonton. Penonton hidup sendiri yang cuma ikut arus karena takut ditanya, "Loh, kenapa kamu beda?" Kita jadi bangsa yang penuh perintah, tapi minim penjelasan. Yang cepat marah, tapi lambat mendengar. Yang sibuk kasih larangan, tapi lupa ngajarin alasannya. Yang pengen dihormati, tapi gak mau terbukti. Logika dikalahkan loyalitas. Kebenaran dikalahkan kenyamanan. Yang penting aman, bukan berkembang. Yang penting tenang, walau penuh pertanyaan yang dipendam. Lucunya, kita sering nyuruh anak-anak untuk berpikir kritis. Tapi giliran mereka beneran nanya, kita bilang, udah, jangan banyak tanya. Dan kita bahkan gak sadar betapa ironisnya itu. Kita muak dengan kebodohan, tapi takut memberi ruang untuk belajar. Kita pengen inovasi, tapi benci ditanya kenapa cara lama harus ditinggalin. Lama-lama, yang pintar pun jadi takut mikir. Yang jujur jadi takut bicara. Yang tulus jadi takut salah ucap. Dan yang punya niat baik, akhirnya belajar diam. Makanya, banyak yang tumbuh dewasa tanpa pernah ngerti gimana rasanya benar-benar didengarkan. Bukan cuma didiamkan atau direspon seadanya, asal cepat selesai. Tumbuh tanpa ruang bertanya, sama seperti tumbuh tanpa cahaya. Akar bisa tetap ada, tapi daunnya lemah. Dan buahnya gak pernah muncul. Bertanya itu bukan tanda pembangkangan, bukan juga kelemahan. Bertanya adalah cara kita menyentuh dunia, menguji logika, dan menemukan makna. Jadi, kalau suatu hari kamu pengen nanya, jangan minta maaf. Karena bertanya bukan dosa, itu hak, itu keberanian, itu tanda bahwa kamu masih hidup. Budaya takut bertanya bukan cuma soal pendidikan, tapi cerminan relasi kita dengan kekuasaan, ketakutan, dan kenyamanan palsu. Tugas kita bukan menyalahkan generasi yang diam, tapi membuka ruang supaya mereka berani bersuara lagi. Pertanyaan yang baik tidak selalu butuh jawaban. Kadang,
Ia hanya butuh keberanian untuk dilontarkan.